Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dongeng, perkenalkan nama saya Umaisa Arifani Ramadhani. Saya akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Musnahnya Sang Adiguna. Pagebluk wabah sampah, bencana penyakit yang pernah melanda Surakarta pada pemerintahan Raja Pakubuwono V. Penyakit menular dan mematikan ini membuat rakyat menderita saat itu. Tentu, Raja Pakubuwono tidak tinggal diam. Setiap malam dia berdoa. Setiap malam ia meminta petunjuk kepada Sang Maha Kuasa. Apa yang menyebabkan penyakit ini terjadi? Dan bagaimana caranya supaya penyakit ini hilang? Hari yang akan datang, ketika Pakubuwono memutuskan untuk mencari sendiri. Dengan cara ia harus menyamar sebagai kaula kecil, memakai busana tampaknya orang yang tak mampu. Raja pun berjalan waktu demi waktu hingga sampai di daerah Gunung Kidul. Matahari mulai terbenam dari ujung barat, bertanda hari mulai malam. Udara mulai dingin, badan bergetar karena perut yang lapar. Di sana ada rumah besar, siapa tahu tuan rumahnya bisa memberiku makan dan minum. Permisi, turun. Tak lama, seorang lelaki keluar dari rumah tersebut. Siapa kamu? Raja pun menjawab, permisi tuan, saya adalah seorang musafir. Bolehkah saya meminta segelas air? Namun, pemilik rumah yang memiliki sifat sombong dan bisa dikatakan adiguna tersebut mengusir dengan nada yang seru. Hei lelaki tua, saya tak sudi menolong orang miskin sepertimu. Tuan rumah pun pergi meninggalkan raja tersebut. Aku menemukan rakyatku yang mempunyai sifat rasa kemanusiaan, gumam sang raja dengan nada yang pelan. Tak jauh dari rumah besar itu, raja melihat rumah kecil yang tampak renyah. Raja pun menghampirinya. Nuwun. Tak lama, seorang nenek tua keluar dari rumah tersebut. Monggo Kisana, siapa dirimu? Dengan nada lembutnya, membuat Pakubuwono lebih tenang untuk menjawab. Iya Nini, saya adalah seorang musafir. Bolehkah saya meminta seteguk air darimu? Nenek menjawab, tentu, masuklah, minumlah air dari kendi itu. Dan ini ada sedikit makanan untuk menganjal laparmu. Tersentuh hati raja menerima jamuan dari nenek tersebut. Nini, jika boleh tahu, siapa nama Nini? Nenek menjawab, namaku Nini Mita. Raja pun bertanya kepada Nini Mita, Nini, jika boleh tahu, siapa pemilik rumah di seberang sana? Nenek menjawab, itu rumah Ki Demang kedua. Banyak orang memanggilnya Demang Pancapanggung. Sontak, terkejutlah sang raja mendengar kabar tersebut. Ia pun pamit dengan Nini Mita untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan diam-diam, ia menyisipkan uang 200 dinar di rumah Nini Mita. Waktu pun berlalu. Raja Pakubuwono sudah kembali ke rumahnya di Surakarta. Ia mengutus abdi dalam untuk mengunjungi keadaan Nini Mita. Baik Paduka Raja, doa darimu untuk keselamatanku. Sementara itu di rumah Nini Mita. Ini uang siapa? Kok ada uang sebanyak ini di rumahku? Demang Pancapanggung yang mendengar kabar tersebut, dia dengan lantang mengatakan, hei Nini Mita, itu uangku, uang yang aku cari selama ini, ternyata kau pencurinya. Nenek menjawab, maafkan aku Ki Demang, bukan aku yang mencuri uangmu. Demang langsung memotong perkataan Nini Mita. Tapi sekali pencuri tetaplah pencuri. Dengan senang hati dan tak merasa berdosa itu, Demang Pancapanggung mengambil uang yang bukan miliknya. Suatu hal aneh pun terjadi di rumah Ki Demang kedua, atau bisa dikatakan Demang Pancapanggung. Malam hari tiba, ketika waktu istirahat. Suara gemuruh dari luar rumah. Dinding yang terlihat kokoh rubuh dalam sekejap. Demang Pancapanggung mati dalam keadaan yang naas. Semenjak Raja Pakubuwono mengetahui cerita tersebut dari abdi dalam yang ia perintahkan, ia mulai menyadari bahwa wabah sampah perlahan-lahan menghilang dari Surakarta. Raja pun memberitahukan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, janganlah kita mempunyai sifat sombong.
seperti Adigang, Adigung, Adiguna, menyombongkan atas kekuatan, kekuasaan, dan kepintaran. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat dari Surakarta, Mbak Di Sumanto. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.